Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر. Lailatul apa Lailatul, Pak? Lailatul ya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Koreksi kalau salah, Pak. Kita sekarang akan membahas sedikit tentang surat Al-Qadar, melanjutkan pembahasan kita surat Al-Qadar ayat yang ketiga. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Al-Quran untuk menyebutkan malam, lail, itu ada 2 kalimat. Yang pertama, Allah memakai kalimat lailan. Yang kedua, Allah memakai kalimat lailah, pakai tak marbutoh. Ada lailan, ada lailatu atau lailah baca. Kalau lailan itu adalah waktu malam, sebagian dari malam, bukan full satu malam, tapi sebagian dari malam. Mau itu waktunya setengah jam, seperempat jam, sejam, dan lain sebagainya. Pokoknya sebagian dari malam. Nah, termasuk kata para ulama ahli tafsir, ketika Rasulullah SAW melakukan atau diperjalankan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dari Palestina Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu dalam waktu lailan, sebagian dari malam. Dikisahkan beliau sholat maghrib di sepupunya putri dari salah satu pamannya Abi Thalib. Saya lupa lagi namanya apa, Ummi Hani atau siapa. Di rumahnya Ummi Hani, beliau sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Nah, habis sholat isya itu beliau biasanya tidur. Nah, nanti bangun lagi menjelang subuh. Nah, antara selepas isya dan sebelum subuh itulah beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Coba bayangkan ya, perjalanan yang mestinya 30 hari dari Masjidil Haram ke Palestina itu bisa ditempuh hanya sesaat. Bahkan yang tidak masuk di logika kita itu dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Nah, itu istilahnya wa ma adraka yang kemarin itu. Jadi Allah menginformasikan sesuatu yang akal kita tidak bisa menerimanya. Hanya Allah yang tahu. Termasuk Lailatul Qadar itu, kenapa Allah menggunakan kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Kejadiannya itu luar biasa. Kejadian yang hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah ieu putingnya ya Lailatul Qadar, atau misal kemarin nih Lailatul Qadar, itu nggak bisa menjamin. Seperti Ibnu Abbas saja, dengan ungkapan-ungkapan yang kemarin saya sampaikan, itu baru perkiraan Ibnu Abbas saja. Oke, jadi Lailatul Qadar itu memang wajib, ghaib. Hanya Rasul memberikan gambaran-gambaran di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, pakai lailan. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, Allah memperjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu menggunakan kalimat lailan, sebagian malam. Bahkan kata para ahli tafsir sejarah juga, pembaringannya Rasulullah itu masih hangat.
masih anget-anget gitu. Berarti ini waktunya sangat singkat. Oke. Kalau Lailah itu semalam penuh Pak. Mulai dari terbenamnya matahari sampai nanti menjelang subuh. Jadi kejadian Lailatul Qadar itu setelah maghrib terbenam matahari sampai nanti menjelang subuh Pak. Ya gitu. Jadi kita bisa nanti diam di masjid tuh, i'tikaf di masjid tuh mulai dari maghrib tidak apa, dari maghrib sampai subuh nanti. Itu semalam suntuk. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa 1000 bulan? Nahan itu 100 bulan, nahan itu 2000 bulan gitu ya. Pernah ada pertanyaan seperti itu? Belum ya? Kita baru buat 1000 bulan gitu ya. Nah gini dikisahkan Pak. Dulu diam, jangan lari-lari, sini. Diam. Kasih waktu Bapak untuk bicara ya, sayang. Dulu pada zaman Bani Israel, seseorang yang bisa dikatakan abid itu orang yang soleh, mencek orang ayeuna mah kiyaina lah Ustaz, orang yang sangat dekat dengan Allah. Persyaratannya adalah tidak boleh melaksanakan maksiat dan ia harus beribadah terus selama 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Rasulullah menceritakan tentang empat orang yang kedudukannya menjadi abid, orang yang paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil, dan Yusak bin Nun, salah satu muridnya Nabi Musa alaihissalam. Keempat orang ini terus ibadah selama hidupnya selama 83 tahun. Rasulullah menceritakan itu. Kalau malamnya berjihad, siangnya berjihad, malamnya dia ibadah terus kepada Allah. Siangnya puasa, malamnya terus taqarrub kepada Allah. 83 tahun. Dan tidak pernah sekalipun selama 83 tahun itu melakukan kemaksiatan, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, terus beribadah. Ketika Rasulullah menceritakan tentang Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, dan Yusak bin Nun ini, kemudian para sahabat, wahai baginda Rasulullah, kalau begitu bagaimana dengan kami? Umur kami itu nggak nyampe 83 tahun gitu. Lalu bagaimana kalau kami bisa menjadi orang-orang yang bisa ibadah seperti itu? Bisa menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Nah, kemudian turunlah ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita patut berbangga, Pak. Patut berbahagia. Karena apa? Pahala ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan pahalanya kita beribadah selama 83 tahun. Ternyata kita kalau bisa mencapai atau menemukan atau mendapatkan Lailatul Qadar ini lebih mulia daripada orang-orang salih yang pada zaman Bani Israel. Itu kita patut berbahagia. Maka mari kita terus semangat untuk nanti di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, di malam ganjil ini, untuk bisa i'tikaf di masjid, membaca Quran, sholat, zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Gunakan kesempatan yang mulia ini, karena hal ini terjadi hanya setahun sekali. Itu pun kalau kita masih diberikan kesempatan hidup di tahun 2026. Ya, itu saja mungkin. Mari sebagai motivasi saja. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa melaksanakan menggapai Lailatul Qadar itu dengan beriktikaf di masjid penuh dengan kekhusyuan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat insyaallah nanti kita
sampaikan di waktu subuh ya, karena saya cuman kebagian waktu hanya 7 atau 10 menit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.